Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Nida Pertiwi dengan NIM 856491397. Hari ini saya akan bercerita sedikit mengenai pembahasan dan kesimpulan umum pelajaran praktikum IPA di SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di modul 1 ada tentang makhluk hidup dan kebutuhannya. Ada ciri-cirinya juga. Nah, di sini saya belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup seperti bergerak, bernapas, berkembang biak, dan membutuhkan makanan. Melalui pengamatan berbagai tumbuhan dan juga hewan, saya belajar bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan lingkungannya yang sesuai untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua, ada simbiosis. Nah, melalui praktikum ataupun percobaan saya dengan tumbuhan dan hewan, saya bisa mengamati jenis hubungan yang terjadi antar makhluk hidup seperti simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, simbiosis komensalisme yang saling merugikan, dan simbiosis parasitisme. Selanjutnya ada makanan dan jenis zat dalam makanan. Di sini saya mempelajari bahwa makanan mengandung zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, pengamatan ini saya lakukan terhadap bahan makanan yang ada di rumah, membantu saya mengenali fungsi masing-masing zat yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya ada uji makanan. Di sini saya menguji praktikum seperti uji amilum dengan betadin, kemudian ada uji lemak menggunakan kertas buram, dan uji protein atau biuret membantu saya mengenali kandungan zat makanan secara langsung. Ini melatih keterampilan observasi dan pengujian sederhana saya. Nah, adapun sistem pencernaan, di sini saya melakukan percobaan sistem pencernaan dengan menunjukkan bagaimana sih prosesnya dari makanan dicerna, mulai dari mulut masuk ke dalam mulut makanannya, kemudian ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, usus besar, kemudian langsung ke anus. Di sini saya menunjukkan bagaimana makanan dipecah menjadi bentuk sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya ada mekanika gaya dan gerak. Di sini saya mengamati bahwa gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Percobaan adanya dorongan dan tarikan, gerak menggelinding, serta perbedaan permukaan lantai membantu memahami hubungan gaya dan derajat mengenai ekosistem. Bahwasanya di dalam ekosistem terdiri dari komponen biotik yang meliputi makhluk hidup, dan abiotik itu makhluk yang tidak hidup tetapi sangat berperan penting bagi kehidupan. Contohnya cahaya matahari, air, dan tanah. Pengamatan ekosistem sederhana seperti kolam ataupun kebun yang ada di rumah kita menunjukkan bahwa keseimbangan ekosistem penting untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian ada pencemaran lingkungan. Nah, di sini saya belajar tentang pencemaran lingkungan, mengamati pengaruh deterjen pada perkecambahan. Nah, di sini saya mengamati bahwa pencemaran lingkungan itu pencemaran ataupun deterjen dapat merusak ekosistem. Nah, di sini sangat berpengaruh pada kebersihan air, tanah, dan udara. Nah, materi selanjutnya ada perubahan panas dan pada suatu zat. Di sini saya melihat bahwa pemanasan dan pendinginan dapat mempengaruhi wujud, volume, dan suhu zat. Misalnya, air yang dipanaskan akan naik suhu dan akhirnya mendidih dan matang. Kemudian selanjutnya ada gelombang, jenis, dan bentuk gelombang. Saya melakukan percobaan menggunakan selingki dan juga kabel listrik. Di sini saya mempelajari gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gerakan naik turun dan rapat renggangan membantu saya memahami gelombang mana transversal dan juga longitudinal.
Selanjutnya, ada pesawat sederhana dengan mencoba menggunakan katrol, bidang miring, roda berporos, dan tuas. Saya bisa menyimpulkan bahwa pesawat sederhana membantu meringankan usaha manusia. Praktikum ini membuat konsep ini menjadi nyata. Selanjutnya ada perubahan wujud jet. Nah, ternyata benda yang ada di sekitar kita itu terjadi atau melakukan perubahan wujud. Nah, percobaan mencair, contohnya membeku, menguap, dan juga mengembun, mengajarkan bahwa jet dapat berubah wujud karena perubahan suhu. Kami, sebagai mahasiswa, bisa mengamati bahwa energi panas mempengaruhi gerak partikel yang terjadi di sebuah benda. Di modul terakhir, ada listrik dan magnet. Melalui rangkaian sederhana, saya bisa mengamati bagaimana arus listrik mengalir dan menyalakan lampu. Ternyata di dalam kehidupan kita, pengaruh rangkaian listrik ini sangat besar. Kenapa? Karena di rumah, di jalanan itu menggunakan rangkaian listrik. Nah, ada rangkaian listrik paralel dan juga ada rangkaian listrik seri. Kemudian percobaan magnet saya sudah melakukan, bahwasanya ada menunjukkan gaya tarik-menarik serta cara membuat magnet, yaitu elektromagnetik menggunakan baterai, paku, dan juga kabel listrik. Kemudian ada magnet yang digosokkan dengan benda tertentu, ada juga yang digosokkan sisir yang digosokkan kepada rambut bisa menarik kertas-kertas kecil. Dan yang terakhir ada bumi dan alam semesta. Di sini saya mengamati bahwa perubahan siang dan malam, fase bulan dan cuaca bisa berpengaruh terhadap alam semesta. Praktikum membantu memahami planet-planet, rotasi dan revolusi, serta fenomena alam sederhana. Kesimpulannya adalah praktikum IPA di SD ini sangat penting karena memberikan pengalaman belajar yang nyata, konkret, dan mudah dipahami oleh anak, dan cocok kita terapkan sebagai metode pembelajaran di sekolah dasar, khususnya di kelas 4, kelas 5, dan juga di kelas 6. Dari seluruh kegiatan praktikum di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, saya dan murid ataupun guru di sekolah bisa memahami konsep IPA melalui pengalaman langsung, bukan sekedar teori. Yang kedua, pengamatan dan percobaan membuat anak dan guru bisa berpikir ilmiah, mengamati, menanya, mencoba, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, ada interaksi dengan lingkungan, yaitu menjelaskan hubungan antara makhluk hidup, keberlanjutan ekosistem, serta dampak aktivitas manusia. Dari keseluruhan materi yang ada di praktikum IPA di SD ini, saya sangat suka pada proses percobaan, yaitu pencernaan makanan pada manusia. Karena prosesnya nyata dan mudah dilihat, membuat saya menjadi paham bahwa tubuh bekerja sangat teratur dan rapi. Ternyata pencernaan itu dimulai sejak makanan masuk ke mulut, bukan cuma di lambung. Selama ini yang saya ketahui adalah makanan itu hanya diproses di lambung saja, tetapi tidak. Dengan praktikum ini bikin aku sadar bahwa pentingnya mengunyah makanan dengan benar. Kemudian yang kedua, yang saya suka materinya dari keseluruhan ini, materi di buku modul praktikum IPA di SD yang kedua adalah tentang kemagnetan. Kenapa tentang kemagnetan? Karena hasilnya langsung terlihat dan saya melakukan percobaan dengan sangat seru, bisa mencoba berbagai benda untuk melihat apakah mereka magnetis atau tidak. Karena waktu melihat kutub magnet saling menolak seperti ada gaya yang tak terlihat, dan bagian paling menarik adalah ketika bisa membuat magnet buatan sendiri hanya dengan baterai dan kawat. Terima kasih.